Baik. Kita langsung ke soal kita. Ya, sudah dibuka PDF-nya. Udah Ustaz. Nanti kita sekalian bahas soal yang dua terakhir ya. Yang kemarin nggak dijawab kan karena memang belum dipelajari. Nanti kita coba jawab ya, insya Allah. Baik. Istakhriji min hadhil ayati al-umur al-atiyata. Jadi keluarkan atau tentukan perkara-perkara di bawah ini ya dari ayat ya, perkara-perkara di bawah ini dari ayat ini ya. Wakila ya ardu bela'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u. Kemudian wa qudiyal amru wastawat ala judiyyi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Nah, apa yang harus dikeluarkan di sini? Isman fa'ilan ya. Apa artinya isman fa'il di sini? Isim fa'il ya, yang mana dia itu perubahan kata dari kata kerja kemudian menjadi berpola fa'il ke yang apa namanya? Yang sulasi mujarad. Kalau sulasi mujarad itu polanya fa'ilun ya. Kalau selain mujarad, nah itu biasanya ditambahkan mim ya. Kalau af'ala muf'ilun, kalau fa'ala mufa'ilun, kalau kita belum belajar yang mazid ya. Jadi tapi di situ dicontohkan ya, istaf'ala mustaf'ilun. Nah, jadi harus ada mimnya. Dan sebelum terakhir itu harus kasroh. Gitu Bu ya. Sinta, bisa dipahami di sini? Baik. Isman fa'ilan di sini mana Bu yang termasuk isman fa'il? Ada yang tahu? Al-zalimin. Nah, jamak ya, jamak. Jadi kita tandai nomor satu ini pakai merah ya. Satu, ad-dhalimina. Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il di sini harus bergandengan dengan apa? Dengan sebelumnya didahului oleh kata kerja majhul. Manakah naibul fa'il di sini, Bu? Kita kasih tanda biru. Ada yang tahu? Ada banyak ya. Ada dua Al-amru. kalau di sini. Al-amru sama al-ma, al-ma'u. Ada dua di sini. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Fi'lan mabniyanil majhul. Nah, banyak ya di sini. Ada dua juga ya. Jadi kata kerja yang majhul, yang mana dia sebagai lawan katanya positif, positif, pasif ya. Nah, jadi kata kerja apa? Pasif. Mana kata kerja pasif di sini, Bu? Kita tandai hijau. Qila. Qudiya. Banyak ya. Ada tila, kudia, satu lagi wi, widho. Iya karena Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang yang Hamzah. Mudah ya, insya Allah ya. Kemudian selanjutnya do atau doi kalimatan munasibatan fil faraghi fi mayali. Nah, al fi'l mabni lil majhul untuk maksalun. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah maksalun. Berarti kalau fi'al mabni lil majhulnya apa? gusila. Gusila. Naam, gusila. Sahih. Kemudian ismul fa'ilnya apa? Berarti polanya apa? Fa'ilun. Fa Apa? fa Go, mana gosala. Eh, gosilun. gosila. Gosilun. Ya. Ismul maf'ulnya apa? Maksulun. Maksud Maksulun. Maksula. Ismul alahnya nih yang agak sulit. Ismul alahnya apa, Bu? Cinta. Gus- eh, Gusa. migsa Gos. migsalatun. Yang paling aman gosalah ya. Karena memang ada miksal, tapi saya masih ragu antara pakai alif atau tidak. Miksalun atau miksalun doang. Nah, jadi yang paling
selamat adalah gosalatun ya. Gosalatun. Afwan Ustaz, ini nggak pakai tamar Apa? butuh. Gosalatun. Yang benar pakai tak. Gosalah. Kayak salah jatun gitu ya. Terus duriba. Ismul fa'ilnya apa? Dorib. Doroba. Duriba. Doribun. Doriba. Fa'ilun. Pokoknya polanya fa'ilun kalau rubai sulasi apa sulasi mujarad ya. Ah, bentar. Dah. Kamu udah makan. Selesai makannya. Sekarang sama Oma aja, yuk. Terus selanjutnya ismul maf'ul. Apakah itu ismul maf'ul? Madrubun. Madrubun. Nah, Madrub. madrubun. Kemudian ismul makannya apa? Madrub. Madrubun. Madrobun ya. Jadi simpel aja Bu ya antara ismul makan dan ismul Allah. Nanti ya yang itu biasanya kalau ismul Allah tinggal diganti mi ya. Maksudnya kasroh, mimnya dikasrohkan. Tapi kalau ismul makan madrobun, mimnya harus fathah ya. Kalau ismul Allah itu kan dia sifatnya ada yang kiasi, ada yang samai. Nah, yang kiasi ini ya mungkin yang mudha'af sama yang nakis ya yang diakhiri dengan atfu'ilah itu insya Allah mudah ya, insya Allah mudah. Nah, kalau yang ini tinggal diganti mimnya, Madrubun. harokatnya ya. Madrobun menjadi Madrubun. midrobun. Nah, ini artinya raket ya, alat untuk mukul kop. Madrubun. Midrobun ya, atau untuk mukul bola tenis. Biasanya apa? Tenis ya, tenis lapangan. Baik, Ini sampai sini ada pertanyaan? nggak pakai tamar butuh lagi Ustaz. Iya, enggak. Kalau tadi pakai ya, gusalatun pakai. Kalau yang gusalatun enggak pakai. Gusalatun pakai tak marbutoh. Gusalat. Kalau ini penyebabnya dia tidak pakai tamar butuh kenapa Nah, Ustaz? itu enggak ada penyebabnya. Memang harus dihafal ya, harus dihafal. Ya, Ustaz. Kalau yang ada kaidah itu kayak mudho'af. Ya, seperti kosoyakusu. Itu nanti gampang itu. Sama apa namanya? Oh, misal kata kerja yang diawali harfu ilah itu gampang sekali. Dia pasti mif'alun ya, mif'alun. Gitu ya, Sinta. Jadi sebagian ada yang kiasi, sebagian ada yang samai, sebagian ada yang ada kaidahnya, sebagian yang ada yang harus dihafal, gitu ya. Ya, Ustaz. Sekarang mauzunun yang sudah diketahui mauzunun berarti alfi'lu mabniul alil majhul apa? Uzina. Zina. Wuzina. Wuzina. Ismul fa'ilnya apa? Wa Wazin. Wazinu. wazinun. Sahih. Ismul makannya apa? Nah, tinggal diganti Mauzunun. mimnya fathah ya. Mau Mauzunun. zanun. Mauzanun. Oh, kok mau zunun? Mau zanun ya. Kalau mau zunun itu ismul maf'ul ya, Sinta. Mau zunun. Jadi ismul makannya mau zanun. Ismul alahnya apa? Mizanun. Mizanun. Ya, mizanun. Jadi polanya mif'alun ya, mif'alun. Qasun. Di sini sudah diketahui ini adalah kata kerja mudha'af ya. Nah, ini gampang sekali kalau mudha'af. Kusto ya. Pasti dia seperti ini ya, kuso ya. Fu'ila. Aslinya kusiso tapi menjadi kuso. Atau kalau madda ya mudu berarti mudda atau farlo ya firlo. Firlo ya, firlo. Menjadi apa kalau ismu maf'ul? Mako
Maukusun. Maqsusun. Maukusun. Ya. Jadi terpisah dia. Jadi terpisah. Ya. Yang seharusnya huruf kembarnya digabung, tapi di sini ketika ismul maf'ul dia terpisah. Terus ismul makan. Apa? Ismul makannya apa? Makosun. Mikosun. Nah, makostun. Makostun. Kan. Ada tasdidnya ya pasti ya. Ya, Sinta harus ada tasdidnya. Tasdid. Nah, berarti kalau ismul alah tinggal mimnya diganti apa? Mimnya diganti Mik. kasroh. Gitu ya. Jadi pahami di sini? Insyaallah. Jadi ismul makannya adalah makosun. Kemudian ismul alahnya Kosong. mikostun. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini udah pasti Bu ya. Kalau mau doa pasti kayak gini. Makosun, mikosun. Sudah gak ada debat, no debat. Berarti kalau madda ya mudu, mamadun sama mimadun, gitu aja. Bisa dipahami di sini? Mimadun. Ah, miqlatun sekarang. Miqlatun. Miqlatun. Apa? Dari kata kolayakli ya. Kalau kolayakli dijadikan majhul gimana? Kuliah. Kuliah. Kuliah ya. Kemudian ismul fa'ilnya apa? Kolin. Naam, qalin. Sahih. Jadi kalau ismun nakis, kata kerja nakis, kata kerja nakis itu kalau menjadi ismul fa'il, ya menjadi ismun mangkus. Ya, seperti golin ya. Jadi dia menghilangkan ya. Sehingga tanwinnya berada di huruf sebelumnya. Seperti itu. Ini huruf sebelumnya adalah lam, berarti dia harus tanwinnya di ada lam. Menjadi kasroh tanwin. Gak bisa jadi kolon ya. Gak bisa jadi kolon. Terus, ismul maf'ulnya apa? Makali. Kalian. Nah, jadi kalau dia nakisnya nakis ya'i, maka kalau jadi ismul maf'ul itu jadi double ya. Apanya jadi double? Harfu ilahnya. Makaliyun. Kemudian ismul makannya apa? Maka Bakalan. makalan. Makalan. Jadi dia harus ada alif bengkoknya. Makalan. Jadi pengganti alif berdiri menjadi dia pakai alif. Karena dia termasuk ismun maksur. Ismun maksur itu harus ada alif ya, alif bengkok. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Jim. Cinta masih bingung nggak masalah ini? Jadi harus tahu ya, di semester 5 dulu kan kita belajar yang namanya misal, belajar yang namanya nakis, itu pasti akan dipakai lagi di semester 6 untuk mengetahui perubahan-perubahan hurufnya atau perubahan-perubahan katanya, gitu ya. Cinta, bisa dipahami? Yes. Insyaallah Ustaz. Nah, jadi kalau nakis kayak gini, berarti nakis yang lain juga seperti ini. Misalkan goza yakzu, ya kan? Goza yakzu berarti fi'il majrurnya guzia. Ismul fa'ilnya gozin. Ismul maf'ulnya apa? Nah, karena dia termasuk nakisnya wawi, berarti dia huruf wawunya yang double, bukan nya-nya ya. Berarti magzuwun. Seperti itu. Magzuwun. Ismul makannya magzan sama seperti ini bentuknya ya, magzan. Nah, kalau di sini migzatun ya. Kalau ismul alahnya apa? Migzatun. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kaidahnya yang kita pelajari ini mengikuti ya perubahan huruf pada umumnya yang nakis ya ikut yang nakis yang lainnya, yang mudhoaf ikut mudhoaf yang lainnya. Jadi berpatokan dengan
perubahan yang kita pelajari di kata kerja, ya, jenis-jenis kata kerja yang kita pelajari. Ada kata kerja yang mudha'af, ada kata kerja yang nakis, ada kata kerja yang mithal. Nah, semuanya sudah kita pelajari. Ini harus diperhatikan lagi ya. Harus diperhatikan lagi. Sekarang yang jim. Yang jim. Hati likulin mimma ya'ti. Berikanlah. Oh, sini kau. Sini kau. Sini kau. Nah, berikanlah lima ya'ti. Berikut ini ya. Pokoknya yang diminta intinya. Jumlatun fiha mutannan mudhafun ila ya'il mutakalim. Artinya apa, Bu? Kalau nggak paham permintaannya nanti contohnya susah ya. Jadi disuruh membuat kalimat, di dalamnya ada apa, Bu? Musanna. Ya. Ada kata musanna, mudhafun ila menyandarkan kepada Ya, mutakalim. ya'ul mutakalim. Ini terserah. Mau dia keadaannya dia marfu, mau dia keadaannya mansub, dan pokoknya intinya dia harus ada yaul mutakalimnya, gitu ya. Dan kata bendanya harus musanna. Mau dia majrur juga boleh. Nah, jadi intinya harus dia kata musanna, kemudian setelah kata musananya itu harus dikasih mudhofun ilaih yaitu yaul mutakalim, gitu ya. Seperti itu. Jadi pahami di sini? Contohnya apa? Kalau Bu Intan apa contohnya? Ra'aitu qalamaika. Nah, kalau Meika. Salah ya? Yang benar apa, Bu? K-nya diganti dengan apa? K-nya diganti dengan ya. Ra'aitu qalamaya. Nah, karena yang penting adalah domirnya, Bu. Bukan masalah ya bukan di sini kalau Ibu mungkin mengiranya ya ini adalah ya mutakalim ya, bukan. Itu ya-nya adalah ya apa, Bu? Ya, Tanda i'rab musanna ya ketika mansub. Jadi pahami ya Bu Intan ya. Nah, ya, mungkin Bu Intan mengira ya-nya di situ adalah yaul mutakalim, padahal tidak. Yang padahal ya-nya di situ adalah tanda i'rab ketika mansub. Gitu Bu ya. Nah, jadi ya, musana mansubnya itu dengan ya. Nah, berarti yang benar apa, Bu? Ro'a itu kolamai ya. ya. Harus ada yaul mutakalimnya. Atau indi misalkan kolamaya alal maktabi, boleh. Kolamaya alal maktabi. Kedua bolpenku di atas meja. Nah, jadi harus ada yaul mutakalimnya. Boleh ketika mansub, marfu, bahkan majrur. Yang penting apa, Bu? Ada yaul mutakalim. Gimana Sinta? Bisa dipahami Sinta? Bisa Ustaz. Nah, Alhamdulillah. nomor 2. Atau ro'aitu sayyarotaya. Boleh. Atau sayyarotaya fil baiti. Wow, Masya Allah. Dua mobilku di rumah. Udah dua punya mobil ya. Kalau Nah, sekarang nomor 2. Jumlatun fiha al-mu'arraf bin nida. Apa artinya? Jadi disuruh buat kalimat di dalamnya apa? Ma'rifahnya itu dengan harfun nida. Ya. Jadi yang sebelumnya dia nakiroh, dia dipanggil menjadi ma'rifah karena harfun nida. Nah, jadi yang setelahnya kata ma'rifah jadi salah ya. Karena di sini mu'araf dijadikan ma'rifah. Kalau sudah ma'rifah nggak bisa dijadikan ma'rifah lagi, gitu maksudnya. Jadi harus kata yang nakiroh, dari kata nakiroh, ketika dipanggil maka menjadi ma'rifah. Nah, Bu Intan jawabnya pakai nama orang ya? Ya Muhammadu atau yang lain? Apa gimana Bu Intan? Kosong Ustaz. Gimana? Enggak jawab Ustaz. Oh, nggak jawab. Kayaknya Salika ya yang jawab. Boleh, Bu. Nah, jadi Diberi. di sini harus ada ya, karena di sini nida ya.
Yang kita pelajari kan harfu nida cumannya ya. Ya, misalkan tolibu, ijlis, misalkan seperti itu. Wahai siswa, uduhul atau uduhul gitu ya. Ya tolibu, aina kita buka, bisa, gitu ya. Jadi jangan manggil doang, ya tolibu. Kok manggil doang? Karena di sini dibuat kalimat ya, bukan kata ya. Jadi harus ada kalimatnya. Apa? Ya, harus membentuk kalimat yang lengkap. Jadi jawabannya apa, Bu? Ya, boleh ya tolibu atau ya mudarisu atau ya muhandisu atau ya apa lagi? Ya rojulu. Biasanya wahai seseorang gitu kan. Wahai lelaki. Ya rojulu. Aina kita buka. Gitu ya. Jadi kata nakiroh dijadikan ma'rifahnya dengan apa? Harfun ni, harfun nida. Maksudnya seperti itu. Nah, kan biasanya kalau kata nakiroh dimakrifahkan dengan al kan, Bu? Yang kita pelajari selama ini. Ya nggak, Sinta? Bu Intan. Nah, Ustaz. Iya, Ustaz. Tapi sekarang di sini kita sudah belajar kata benda bisa, benda yang akil maksudnya ya. Kalau benda kurang akil nggak mungkin dipanggil kan. Kata benda bisa dijadikan makrifah ketika ada yaun ni, nida atau harfun nida. Sampai sini ada pertanyaan? Nomor 2, nggak ada ya? Al-mu'araf bin nida. Terus nomor 3, jumlatun fiha mal hijaziyah. Nah, ini gampang ya. Ini gampang sekali. Jadi amal amila amala laisa. Jadi ma di sini dia seperti yang apa? Dia melakukan seperti yang dilakukan laisa, gitu ya. Dia melakukan seperti yang dilakukan laisa. Laisa apa yang dilakukan laisa? Yarfa'u lisma wa yansibul khobar. Itu yang dilakukan laisa. Berarti apa contohnya, Bu? Bu Intan jawab, Bu Intan. Nah, Ustaz. Gampang ya. Apa jawabannya, Bu Intan? Ma Yusufu iban. Nah, Yusuf tidak goib, gitu ya. Nah, Jadi ma, habis itu isem ma, habis itu kata yang mansub karena khobaru ma apa ma ijaziyah itu harus mansub. Atau boleh ma Muhammadun Taliban. Muhammad bukan seorang siswa gitu ya. Ma Muhammadun Taliban. Kalau di buku contohnya yang di Al-Quran juga contohnya Mahada Basharon ya. Mahada Basharon. Nomor dal. Nah, silakan. Kita jawab ya. Yang dal ini hanya mengharokati yang lengkap. Silakan dijawab Bu Intan dulu. 1. Silakan dijawab Naltaki. naltaqi fi mauqifis sayyarati bil jami'ati. Naam, naltaki fi mauqifis sayyarati bil jami'ati. Santi. Sinta sekarang nomor 2. Silakan dibaca. Fa'alat dzalika wa Bukan fa'alat ya. fa'al Karena di fa'alta. sini nggak ada fa'il ismun dohir. Masa tahu-tahu dia domirnya mustatir kan nggak mungkin. Jadi harus selain fa'alat. Kira-kira apa? Fa'alta. Loh, di sini ada ana. Boleh sih Fa'altu. fa'alta boleh juga. Fa'altu. Boleh fa'alta juga. Misalkan tergantung teksnya gimana ya. Kalau kayaknya lebih tepatnya fa'altu ya. Saya melakukan itu dan saya terpaksa untuk itu. Atau tapi kalau fa'alta kayaknya kurang cocok juga ya. Kamu melakukan itu dan saya bisa juga ya. Dan saya benci untuk itu. Tapi saya membencinya maksudnya gitu kan. Jadi bisa dua-duanya ya. Tapi yang paling tepat apa, Bu? Faal, Fa'altu. fa'altu. Silakan dibaca. Fa'altu dah. Fa'altu dzalika wa ana karihu lahu. Boleh. Kita baca sama-sama yang nomor 3. Qara'tu apa? Qara'tu fi hadhil Jannah majallati Majallati. qalan maqalan Maqalan
muslim An muslimil hindi. Hindi. Nah, di sini muslimi sebagai apa, Bu? Dia jamak mudzakkar salim atau musanna yang paling cocok. Secara konteks Ya. kan memang dia sebenarnya sama pakai ya. Tapi kalau kita lihat sibak wasiat di sebelum dan setelah kayaknya ini mendorong kemana? jamak Lebih salim. jamak mudzakkar salim. Lebih ke jamak mudzakkar salim ya. Kalau cuma dua orang kayaknya gimana gitu. An muslimain Hindi tentang dua orang muslim India kan aneh jadinya ya. Kalau jamak itu baru pantas tentang orang-orang muslim di India gitu ya. Jadi menceritakan keseluruhan para kaum muslimin di India. Baik, Hasan tunna jami'an. Di sini hak sama waw ya. Kita belum belajar yang kila, ima ini nanti masuk ke pelajaran 2 kalau nggak salah. Sama katun juga pelajaran 2. Nah, jadi nanti setelah ini kita akan masuk pelajaran pertama. Dan pelajaran pertama ini membahas i'rab. Nah, kita kenalan i'rab dulu ya. Kita kenalan i'rab dulu sebelum masuk ke pelajaran 1. Uridu arba'ami'ati riyalin. Apa i'rabnya? Nah, jadi ke i'rab itu mendefinisikan apa posisinya, keadaannya apa, tandanya apa. Kalau dia tandanya selain yang asli, karena apa gitu. Jadi harus dirincikan di sini, dirincikan. Yang pertama dari kata uridu. Nah, uridu kita i'rabkan menjadi nanti silahkan dicatat ketika mendengarkan rekaman saja ya, karena menyingkat waktu juga. Jadi di pause-pause kalau bisa, gitu ya. Uridu itu i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun al akhir. Nah, jadi dia tanda marfu'nya adalah apa? Tanda marfu'nya adalah doma. Dan domahnya itu kelihatan ya. Maka disebutkan dohirotun al akhir. Karena ada tak harok apa akhirannya yang tidak kelihatan. Contoh yang diakhiri dengan alif atau diakhiri dengan ya. Itu harokatnya tidak kelihatan. Kalau istilahnya adalah muqaddaratun. Misal nanti akan belajar ya. Misal nanti akan belajar. Gitu ya. Bisa dipahami? Baik. Syah. Kemudian selain itu kita menyebutkan itu kita harus menyebutkan fa'ilnya mana. Nah, wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu ana gitu ya. Jadi harus disebutkan fa'ilnya kalau memang domirnya mustatir. Kemudian arba'a mi'ati. Nah, kita irupkan arba'a dulu ya. Arba'a ini adalah kata yang mansub. Maf'ulun bihi ya. Di sini sebagai maf'ul. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun alal akhir. Kita irapkan arba'an dulu. Nah, jadi dia sebagai objek. Nah, objek itu harus mansub. Nah, tanda mansubnya adalah fathah. Dan fathah ini kelihatan. Maka disebutkan dohiratun alal akhir. Gitu ya. Nah, jadi apa irobnya tadi? Arba'ah. Arba'ah bi maf'ulun Ma bihi pun maf'ulun bihi mansubun wa alamatun mansubun nasbihi fathatun dhahiratun alal alal akhir. alal akhir. Nah, di sini setelah kata arba'ah kok ada yang majrur. Otomatis dia sebagai mudhofun ilaih kan mi'ati di sini. Nah, berarti arba'ah kita lengkapi dengan wahuwa mudhofun. Nah, jadi kita lengkapi dengan wahuwa mudhofun. Seperti itu. Dan dia sebagai Mudhof. mudhof. Gitu ya. Nah, kalau lengkapnya gimana tadi? Apa tadi? Arba'ah Maf'ulun maf'ulun bihi bihi mansubun mansubun wa bil fathah alamatun nasbihi wa ala wa alamatun nasbihi fatatun ya.
Kita pakai wa'alamatun nasbihi saja. Kalau mansubun bil fathah kayaknya kurang cocok ya. Kalau kita gunakan dengan i'rab, kalau dengan menjelaskan secara global boleh ya. Ini mansub bil fathah, ini boleh. Tapi kalau kita mendefinisikan atau mengi'rabnya secara lengkap, kalau bisa jangan pakai bi ya. Kalau bisa jangan bi. Pakai alamah ya. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun al akhir wa huwa mudhaf. Nah, ini versi lengkapnya. Mi'ati, karena tadi mudhaf disebutkan berarti dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi majrur ya, pasti majrur. Majrurun wa alamatu jarihi kasrotun dhahiratun ala akhir. Kok di sini ada rialin? Ah, berarti mi'atinya di sini juga sebagai mudhaf juga. Nah, jadi versi lengkapnya ditambahkan apa? Wa huwa mudhaf gitu. Jadi mi'ati di sini apa? Mudhafun ilaihi majrurun. Mm-mm. Wa alamatu jarihi Berligi kasroh. kasrotun dhahiratun al akhir wa huwa mudhaf. Nah, terakhir rialin. Ya udah rialin, ya udah pasti satu aja ya, mudhafun ilaih saja ya. Mudhafun ilaihi sama kayak tadi, majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun al a. Itu yang namanya i'rab. Kita merincikan kata tersebut itu sebagai apa, keadaannya apa, tandanya apa, nah, dan lain-lain gitu ya. Paham tuh Jamian? Nah, Nah, insya nanti Allah. insya Allah akan kita pelajari di semester, di pelajaran pertama nanti. Insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut di Sabtu depan ya. Insya Allah. Jika tidak ada berlama. Baik. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahtatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikuma wa ala husni musyarakatikum jami'an. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan menjadikan amal soleh kita di yaumil qiyamah nanti, dan semoga sebagai penyebab masuknya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu aja kamu.